Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin amma ba'd. Para rawuh ingkang kaula hormati, puji syukur kaula panjataken dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi taufik hidayah dumateng kangge kaula lan panjenengan sami ingkang siang revitalisasi keraton ing Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Gusti Sultan Sepuh ke-14 Pangeran Raja Adipati Ari Diningrat, yang kami muliakan para Sultan Wargi Keraton Cirebon, yang kami hormati Direktur Cagar Budaya dan Permusuman Kemendikbud RI, yang kami hormati Asisten 3 Allah Subhanahu wa taala, yang atas perkenan dan ridhonya kita semua dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini, Bangsal Prabayasa Keraton Kesepuhan Cirebon, dalam rangka tasyakur revitalisasi keraton di Cirebon yang dilaksanakan di Keraton Kesepuhan pada pagi hari. IPK Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiuman Bapak Iwan Darmawan. Sultan Sepuh, para Sultan, yang hormat Bapak Direktur Pelestarian Budaya dan Permusiuman, Kepala Asisten Bidang Kesra Provinsi Jawa Barat, Pak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang mewakili pemerintah Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon, serta para undangan yang saya hormati, Bapak kolega kami dari Kementerian Kebudayaan, Pak Yusuf dan Pak Yudi. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya selaku pejabat komitmen kegiatan pelestarian cagar budaya tahun anggaran 2013 dilaporkan pelaksanaan kegiatan tasyakur dimulainya kegiatan revitalisasi kawasan-kawasan atau komplek-komplek cagar budaya di Cirebon, yang insya Allah mulai dan sampai di 12 Desember ke depan akan dimulai. Bapak Ibu yang saya hormati, dasar dari pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya master plan revitalisasi keraton Cirebon dan DIPA APBN tugas pembantuan bidang kebudayaan tahun anggaran 2013. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan 2013 merupakan kegiatan lanjutan dari tahun anggaran sebelumnya, di mana pada tahun anggaran 2012 pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan dukungan anggaran sebesar 8 miliar yang dipergunakan atau dialokasikan untuk revitalisasi kawasan di Keraton Kesepuhan dan Komplek Astana Gunung. Pada tahun anggaran 2013, kembali pemerintah pusat melalui APBNTP bidang kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan dukungan pula sebagai wujud pelaksanaan komitmen pemerintah, baik pemerintah pusat maupun provinsi, terhadap pelestarian cagar budaya Cirebon. Adapun pengalokasian untuk tahun anggaran 2013 tidak sebagai berikut. Kegiatan revitalisasi Keraton Kesepuhan dianggarkan sebesar 15.743 juta. Kegiatan revitalisasi Komplek Astana Gunung Jati sebesar 6
6.397 kegiatan revitalisasi keraton Kanoman sebesar 7.859 juta. Kemudian penyusunan dokumen perencanaan keraton Kanoman sebesar 582 juta. Pengadaan jasa konsultan manajemen konstruksi sebesar 600 juta. Pengadaan konsultasi manajemen pengelolaan keraton atau roadmap bisnis pengelolaan keraton sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 sebesar 400 juta. Bapak Asisten dan Bapak Direktur Praseja Budaya Provinsi yang saya hormati, pada hari ini diselenggarakan Tasyakuran Budi Mahwa. Ini sebagai wujud salah satu pengembangan atau peningkatan nilai-nilai tradisi. Dan karena itu, pada kesempatan ini perlu kami juga laporkan bahwa untuk Tasyakur Budi Mahwa dimulainya pelaksanaan revitalisasi Komplek Makam Sunan Gunung Jati telah dilaksanakan pada tanggal 11 Maret. Tentunya pada penyelenggaraan acara Tasyakur di rumah ini ada beberapa kegiatan yang kami rangkaikan. Di antaranya yang pertama adalah secara resmi penyerahan hibah dari pusat yang 30 miliar kepada pemerintah provinsi, yang kemudian disampaikan oleh pemerintah itu kepada satkernya, yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dari pemerintah, dukungan anggaran dalam rangka revitalisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 10 miliar yang diperuntukkan bagi 4 komplek keraton dan 1 kawasan wisata Sunyadadi. Insya Allah akan dilaksanakan setelah acara ini, dirangkaikan pula dengan beberapa kegiatan lainnya hari ini. Demikian laporan saya selaku pejabat pembuat komitmen anggaran TP 2019. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Sultan Sepuh yang telah mengizinkan kami untuk memanfaatkan bangunan yang sangat eksotis ini, Pak Sultan, sehingga ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami dari manajemen APBN bahwa ke depan ini akan menjadi lebih baik lagi, termasuk di komplek-komplek lainnya. Dan bagaimanapun saya adalah bagian dari Cirebon, Pak. Demikian laporan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya Yang Mulia Gusti Sultan Sepuh ke-14 Pangeran Raja Adipati Arif Nata Diningrat berkenan memberikan ucapan selamat datang. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Profesional, terima kasih atas kehadirannya dan selamat datang di Keraton Sepuh. Yang saya hormati Bapak Asisten Kesra Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Bapak Dev Laksono. Kita mengundang Pak Menko Kesra juga, Pak Agung Laksono, tapi sedang ada di Nusa Tenggara Timur, ada acara Sel Komodo. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Cirebon
dalam hal ini diwakili oleh Pak Asisten. Yang saya hormati Bupati Cirebon yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Budaya Pariwisata Kabupaten Cirebon. Yang saya hormati Sultan Kanoman, Kecerbonan dan Keprabonan. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Dan Bapak Ibu, para undangan dan para pejabat yang hadir pada hari ini, terima kasih. Dan juga para wargi Keraton Kesepuhan Kanoman, Kecerbonan dan Keprabonan. Pertama-tama kami memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada hari ini adalah hari yang bersejarah buat Cirebon khususnya. Karena pada hari ini kita akan memulai revitalisasi keraton, di mana sesuai dengan master plan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, keraton-keraton di Cirebon ini akan direvitalisasi, yaitu mulai dari Keraton Kesepuhan, Kanoman, Kecerbonan, Keprabonan, Astana Gunung Jati, Gua Sunyaragi, Istana Nusantara Cipta Rasa, dan Lawang Sanga. Hal ini tentunya wajib kita syukuri buat kita semuanya, khususnya warga Cirebon, bangsa Indonesia pada umumnya. Kenapa? Karena ini adalah peninggalan leluhur kita yang mempunyai nilai sejarah, nilai budaya, nilai adat dan tradisi yang merupakan jati diri bangsa kita yang ada di daerah-daerah, yang kita lihat dan kita ketahui itu menjadi pilar bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia terbentuk dari adat, tradisi, budaya yang tersebar di seluruh Nusantara. Salah satunya adalah dari Cirebon ini. Alhamdulillah, pemerintah melalui programnya dengan revitalisasi keraton ini itu menegakkan pilar bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika ini. Oleh karena itulah kami mengaturkan terima kasih sebagai warga Cirebon dalam perhatian pemerintah di dalam revitalisasi keraton ini. Yang kedua, Cirebon ini sejak dulu kala sebelum ada Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah menjadi daerah tujuan wisata ziarah dari Jawa Timur, dari Madura, Jawa Tengah, Banten, DKI, bahkan luar Jawa, bahkan Singapura, Malaysia, Brunei, dan lainnya. Banyak yang ziarah ke sini hampir tiap hari, 24 jam. Apalagi malam Jumat, dan apalagi malam Jumat Kliwon, dan lebih banyak kepada bulan Maulid Nabi. Itu banyak sekali menjadi daerah tujuan wisata ziarah. Nah, tambah ke sini bukan tambah sedikit, malah tambah banyak. Nah, inilah tentunya kita harus layani dengan baik. Cirebon sekarang menjadi window-nya Jawa Barat, juga window-nya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau Cirebon jelek, Jawa Barat juga jelek. Kalau Cirebon jelek, Indonesia juga jelek. Oleh karena itulah tentunya harus kita layani dengan baik dan terus kita tata dengan baik. Dan alhamdulillah kerjasama ini bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah pada hari ini juga dari Kementerian PU juga hadir, dari Jakarta, dari Direktorat PPL juga yang akan menata kawasan keraton ini. Bagaimana koridor-koridor yang nanti antar keraton maupun koridor yang menuju keraton ini akan ditata oleh dari Kementerian PU, sehingga begitu wisatawan hadir di Cirebon itu sudah terasa dan terarahkan untuk memasuki wilayah cagar budaya atau wilayah keraton ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Direktur, di samping menjadi tujuan wisata sejarah, juga keraton ini juga menjadi daerah tujuan wisata budaya.
dari beberapa turis asing dari luar negeri itu hadir ke sini. Hampir tiap bulan itu banyak grup-grup wisatawan mampir ke sini. Ada yang Java Overland, ada juga Java Bali, juga ada Sumatera Jawa, itu mampir ke Cirebon. Dan yang terakhir adalah kapal pesiar. Itu tiap tahun, setahun sekali kapal pesiar sandar di Pelabuhan Cirebon. Yang terakhir itu adalah dari Inggris. Turis dari Inggris, 300 turis turun di Pelabuhan Cirebon naik beca. 3 turis, 300 beca. Tukang beca itu juga kebagian kalau ada turis datang ke sini. Kalau kita naik beca bisa 1 beca 2 orang, kalau turis ini 1 beca 1 orang, nggak cukup gitu. Nah, alhamdulillah. Kalau dari pelabuhan ke Cirebon itu biasanya 5.000 sampai 10.000. Tapi bawa turis ini 50.000 rupiah Pak tukang beca dapat. Nah, ini saya kira cagar budaya ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Ada 3 bidang yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, yaitu dengan pembangunan infrastruktur. Kalau infrastruktur dibangun di situ, ekonomi akan tumbuh. Yang kedua adalah industrialisasi. Kalau ada di situ industrialisasi di situ, itu ekonomi masyarakat di situ akan tumbuh. Dan juga yang terakhir adalah pariwisata. Kalau pariwisata di situ tumbuh, juga ekonomi masyarakat di sini akan meningkat. Nah, inilah saya kira tentunya kita tidak harapkan bahwa keraton-keraton yang ada di sini, peninggalan cagar budaya di sini, tidak sebagai hanya seonggok bangunan tua atau sebagai barang tua usang yang tidak bermanfaat. Tapi bagaimana keraton-keraton ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, bahkan untuk pemerintah daerah, bangsa dan negara, dan bisa menghasilkan devisa untuk negara. Oleh karena itulah dengan revitalisasi ini tentunya kita harapkan ada multiplier effect buat tentunya untuk masyarakat, untuk pemerintah, untuk negara dan bangsa. Dan pada hari ini tadi sudah dilaporkan oleh Ketua PPK, terima kasih. Ini yang siang malam bagaimana supaya mewujudkan proyek ini terwujud. Karena alhamdulillah sudah dianggarkan tapi masih dibintangi terus waktu itu. Kita juga bertarget jangan-jangan tidak terserap. Pemerintah negara sudah memperhatikan tetapi masih dibintangi. Dan sekuat tenaga ini dari provinsi, dari pusat juga dari Jakarta, dari Pak Direktur, bahu-membahu, juga dari kota dan kabupaten bahu-membahu bagaimana anggaran ini bisa terserap. Walaupun memang sekarang di ujungnya sudah September ini, tinggal Oktober, November, Desember, jadi tinggal 3 bulan lagi. Kurang lebih 100 hari berjalan dalam pelaksanaan ini. Insya Allah kami para wargi keraton akan mendukung agar bagaimana pelaksanaan proyek ini terserap dengan baik sehingga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Alhamdulillah tentunya kita aturkan terima kasih atas dukungan semua pihak yang dengan keikhlasannya siang dan malam untuk bisa proyek ini terlaksana dengan baik. Selanjutnya kami juga aturkan terima kasih atas nama keraton-keraton yang ada di Cirebon dengan bantuan juga baik dari tadi pemerintah pusat juga dari pemerintah Jawa Barat. Yang insya Allah pada hari ini kita akan tanda tangani yaitu sebesar 10 miliar untuk keseluruhan Kanoman, Kecebonan dan Keprabonan untuk penataan dan rehab keraton-keraton ini. Jadi di samping tadi dari APBN sebesar 30 miliar dan 10 miliar dari Pak Gubernur Jawa Barat. Saya aturkan terima kasih atas perhatian yang cukup besar terhadap Cirebon ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya yang baik untuk masyarakat Cirebon. Dan terakhir tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penerimaan acara ini kurang berkenan karena tentunya tidak ada gaji yang retak.
jangan-jangan gading retak semuanya. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami mohon kalau ada yang tidak berkenan tolong ditinggalkan, bawa pulang yang baik-baik saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permusiuman. Bapak sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiuman, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Pada pagi hari ini kita mendapatkan rahmat dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diperkenankan untuk berkumpul di sini dalam acara tasyakuran dimulainya revitalisasi beberapa cagar budaya utama bangunan yang ada di Cirebon. Kami atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga atas nama Bapak Menteri serta Bapak Direktur Jenderal Kebudayaan menyampaikan selamat Bapak atas dimulainya revitalisasi ini, yang mana tahapan revitalisasi ini merupakan salah satu pelaksanaan dari pengembangan cagar budaya yang maknanya adalah meningkatkan kembali potensi cagar budaya, sehingga nilai-nilai yang ada di dalam cagar budaya dalam hal ini misalkan keraton Kasepuhan serta keterawatan cagar budaya keraton Kasepuhan ini ditampilkan kembali, diangkat kembali, yang tadinya misalkan nilainya B, dengan revitalisasi ini insya Allah nanti bisa meningkat menjadi nilainya A. Kemudian kita bisa melakukan sebuah proses pelestarian yang lebih dijamin ke masa depan. Ini juga merupakan bagian komitmen dari pemerintah pusat dalam bidang cagar budaya, karena sekarang ini menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya diberikan kewenangan yang lebih banyak kepada pemerintah daerah, masyarakat hukum adat, dan perseorangan untuk ikut di dalam pengelolaan cagar budaya. Itu yang pertama. Lalu diberikan juga manfaat dari cagar budaya ini dijamin undang-undang bahwa sebanyak-banyaknya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang benda cagar budaya yang saat itu lebih banyak domain penguasaan oleh pemerintah pusat, Pak. Jadi kita sebagai katakanlah pengelola di pusat ataupun sebagai saintis itu lebih banyak bergerak, tapi kepada masyarakat itu sangat terbatas. Undang-undang ini sudah merubah semuanya diberikan lebih banyak kepada masyarakat hukum adat, perseorangan maupun pemerintah provinsi serta kabupaten. Nah, implikasi positif dari undang-undang ini kita harus menciptakan concern terhadap kegiatan kita untuk meningkatkan penelitian, revitalisasi, dan juga adaptasi. Dan nanti kepada pemanfaatannya untuk masyarakat luas. Nah, ini Bapak Profesor Kacung Marijan yang saat ini sedang menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan berkenan untuk tahun ini memberikan bantuan
ada beberapa objek cagar budaya di Kabupaten dan Kota Cirebon ini yang merupakan pelaksanaan dari master plan Pak yang sudah dibuat di masa-masa lalu, dan ini merupakan tahun ketiga kita memberikan bantuan terhadap yang ada di Cirebon. Yang pertama tahun 2011 ya kira-kira itu ya. Ada alokasi 10 tapi terserap punya sedikit waktu itu karena waktunya juga. Lalu 2012 kita juga tingkatkan, dan 2013 alhamdulillah kita bisa menyediakan sebanyak 30 miliar untuk penanganan cagar budaya di sini. Kita tidak berhenti sampai di situ Pak, sedang dialokasikan untuk tahun depan, dan ini insya Allah nanti juga muncul dalam program kami tahun 2014. Dan disampaikan master plan itu sifatnya panjang, dan kita concern untuk tetap mengawal agar kegiatan yang sudah dimulai dan akan dimulai itu bisa terus kita jamin hingga secara konkret dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap Cirebon, bahwa Cirebon merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan Provinsi Jawa Barat. Kami memberikan perhatian luar biasa, bahkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk 2013-2018, salah satu tematik kewilayahan di Cirebon ini adalah berkenaan dengan cagar budaya. Jadi warisan sejarah ini yang luar biasa dari abad ke-15 ini harus kita pusti-pusti, harus kita junjung tinggi, yang menjadikan Jawa Barat begini ya Cirebon, sehingga Kesultanan Cirebon ini, Keraton Cirebon ini harus kita junjung tinggi, harus kita dukung, sehingga tadi yang diharapkan oleh Bapak Sultan, demikian pula halnya oleh Bapak Direktur, ini bisa tidak hanya melestarikan cagar budaya, tapi merupakan bagian dari yang mampu mendongkrak kegiatan ekonomi melalui pariwisata budaya. Sehingga dengan demikian Cirebon yang merupakan buat pemerintah provinsi adalah merupakan daerah yang terpenting, tidak hanya untuk pewarisan budaya, tapi juga ini adalah sebagai daerah yang bisa membangkitkan kegiatan ekonomi. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya tadi akan menjadi perhatian Bapak Sultan dan juga Bapak Direktur terkait dengan waktu yang hanya teralokasi 100 hari. Kalau ada sang kuliah mungkin bisa selesai ya, karena sang kuliahnya sekarang sudah tidak ada, yang ada adalah Bapak Sultan Arif, tapi saya yakin Pak Sultan Arif juga tidak kalah saktinya dengan sang kuliah. Jadi kami yakin dengan waktu 100 hari, dengan dukungan Bapak Sultan Arif, dengan dukungan dari para konsultan, dari para pakar, maka kegiatan ini bisa diselesaikan tentunya tanpa mengurangi dari nilai-nilai sejarah. Nilai-nilai heritage-nya ini jangan sampai hilang, jangan sampai terlupakan. Maka dengan demikian, dengan revitalisasi cagar budaya keraton yang ada di Cirebon ini, sehingga memiliki magnet tersendiri, sehingga ke depan kita bisa melihat, bisa menikmati keraton-keraton yang ada di Cirebon yang mempunyai tidak hanya mempunyai nilai sejarah, tapi mempunyai nilai wisata yang menjadi daya tarik tidak hanya untuk wisatawan lokal, tapi menjadi wisatawan internasional. Kami sangat berharap mudah-mudahan revitalisasi ini bisa berjalan baik. Sayang yang sampai one prestasi, sehingga kepada rekanan, kepada pihak ketiga dengan sekuat tenaga, kalau bisa tenaga kerjanya ditambah, waktunya juga harus siang malam, sehingga yang 100 hari sesungguhnya adalah 200 hari karena dikerjakan 24 jam. Saya yakin rekanan yang memenangkan tender ini adalah rekanan yang profesional, yang sudah memperhitungkan secara detail, sehingga pekerjaan ini kami yakin akan selesai. Sehingga dengan demikian
kita dalam waktu 100 hari bisa mengikuti tasyakuran, ya, bahwa revitalisasi ini sudah selesai. Sekali ini harapan kita bersama, sehingga tidak ada lagi silva, tidak lagi one prestasi, semua kegiatan yang ada dari pusat dan juga dari provinsi, demikian pula halnya mungkin dari Kabupaten Cirebon ini bisa terlaksana secara baik. Sekali demikian, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sultan, kepada Pak Direktur, kepada semua pihak yang sudah peduli untuk mensukseskan revitalisasi keraton ini. Demikian, terima kasih. Dengan Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring waktu berlalu, tangis tawa di nafasku, hitam putih di hidupku, jalan di takdirku. Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkaulah saksinya. Kau yang maha mendengar, Kau yang maha melihat, Kau yang maha pemaaf, padamu hati bertobat. Kau yang maha pengasih, Kau yang maha pemihak, Kau yang maha pelindung, padamu semua bergantung. Yang dicintakan pergi, yang didambakan hilang, hidup kan terus berjalan meski penuh dengan tangisan. Kalau lihat lokasinya Pak, ini merupakan sebuah lokasi yang strategis antara Jawa Tengah Jawa Barat. Ada pada lokasi pantai utara ya. Kalau kita melihat pada sejarah dulu, baik ketika Hindu masuk maupun ketika Islam masuk, pantai utara itu sebagai pintu tadi itu ya. Pertama itu. Kedua, keraton-keraton yang ada di sini ini riwayatnya cukup tua. Ini merupakan abad ke-15-16 sehingga ini merupakan cikal bakal dari Islamisasi yang ada di daerah Jawa Barat. Jadi, nah seperti inilah yang kemudian kita melihat titik penting dari posisi keraton-keraton, termasuk Astana Gunung Jati itu sebagai sebuah tempat yang berpotensi ketika Islam masuk untuk wilayah Jawa Barat gitu. Nah, ini seperti ini historis jadinya itu. Jadi ada sebuah posisi yang strategis. Ya. Oleh karena itu keraton-keraton di sini yang ada dan juga tentang para wali, ada Sunyaragi dan sebagainya itu kita membuat sebuah master plan untuk pengembangan ini. Ini sebuah nantinya menjadi wisata budaya yang berkaitan, yang berurutan, yang berperan secara penting pada abad 15-16 ketika